Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia adalah hukum yang mendasari segala perhitungan kimia. Perhitungan kimia disebut juga dengan stoikiometri. Ada 5 hukum dasar yang ada pada stoikiometri, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, 2. Hukum perbandingan tetap atau hukum Pro, 3. Hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, yang keempat hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, yang kelima hukum Avogadro. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa dinyatakan oleh Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Lavoisier mengatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap. Contohnya, jika ada reaksi pembuatan air dari H2 dan O2, jika H2 yang tersedia adalah 1 gram dan O2 8 gram, berapa gram H2O yang dihasilkan? Ingat, massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia selalu tetap, maka 1 ditambah 8 sama dengan 9. Contoh lagi, jika ada 2 gram H2, ada berapa oksigen dan berapa air? Ya, jika ada 2 gram H2, oksigen yang diperlukan adalah 2 kali lipat dari 8 gram, yaitu 16 gram. Dan air yang terbentuk adalah 18 gram, 16 ditambah 2. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Pro. Hukum perbandingan tetap dinyatakan oleh Joseph Louis Pro pada tahun 1754 sampai 1826. Pro mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Contohnya, apakah kalian masih ingat hukum kekekalan massa? Jika ada H2 ditambah O2 menjadi air, dibutuhkan 1 gram H2 dan 8 gram O2 menghasilkan 9 gram H2O. Dan 2 gram H2 dicampur dengan 16 gram O2 menghasilkan 18 gram H2O. Jadi, ketika diberikan 3 gram H2 dan 16 gram O2, jawabannya bukan 19, tapi tetap 18. Karena H2 ditambah O2 membentuk perbandingan 1:8. Oleh karena itu, H2 yang bereaksi tetap 2 gram. Mempunyai sisa 1 gram H2 yang tidak bereaksi dengan oksigen. H dibanding O dalam pembuatan air membentuk perbandingan 1:8. Nah, perbandingan ini diperoleh dari H banding O, hidrogennya berindeks 2 atau berjumlah 2, maka 2 dikali massa atom H. Massa atom bisa kalian lihat dalam tabel periodik unsur. Dibanding oksigen berindeks 1, maka 1 dikali massa atom O. 2, massa atom H adalah 1 dan massa atom O adalah 16. Jadi 2 dikali 1 banding 1 kali 16. 2 dibanding 16, maka diperoleh perbandingan H dan O dalam air, dalam pembuatan air selalu tetap, yaitu 1:8. Yang ketiga adalah hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Hukum kelipatan perbandingan dikemukakan oleh Dalton. Dalton mengatakan bahwa apabila dua senyawa yang berbeda dibentuk dari dua unsur yang sama, perbandingan massa unsur senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya, dua senyawa yang berbeda dibentuk dari dua unsur yang sama ini adalah ketika H2 ditambah O2 tidak hanya menghasilkan H2O saja, tetapi juga menghasilkan H2 dan O2. Oke, kita beri tanda. Reaksi yang pertama adalah reaksi dengan angka Romawi 1, reaksi yang kedua adalah reaksi dengan angka Romawi 2. H1 banding H2
berindeks 2. Jadi 2 dibanding 2 sama dengan 1 dibanding 1. Selanjutnya, O pada senyawa pertama dan O pada senyawa kedua berindeks 1 dan 2. Jadi perbandingan O1 dan O2 itu 1 banding 2. Angka-angka pada perbandingan ini selalu bulat dan sederhana. Contoh soal, senyawa H2O dan H2O2. Massa H pada H2O adalah 12 gram. Massa H pada H2O2 juga 12 gram. Massa O pada H2O 16 gram dan pada H2O2 32 gram. Perbandingan massa H1 banding H2 sama dengan 12 dibanding 12 sama dengan 1 banding 1. Perbandingan O1 banding O2 16 banding 32 sama dengan 1 banding 2. Yang keempat yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Jika pada sebelumnya Lavoisier, Proust, dan Dalton membicarakan tentang massa, maka Gay-Lussac dan Avogadro membicarakan tentang volume. Hukum perbandingan volume dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1805. Gay-Lussac mengatakan bahwa pada tekanan dan suhu yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi atau reaktan dan gas hasil reaksi atau produk adalah bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, jika diberikan reaksi antara hidrogen berwujud gas dan oksigen berwujud gas akan menghasilkan H2O yang juga berwujud gas. Sebelum itu kita samakan dulu jumlah di sebelah kiri dan jumlah di sebelah kanan. Di sebelah kiri, hidrogen berindeks 2, artinya berjumlah 2, dan di sebelah kanan, hidrogen juga berindeks 2. Perhatikan yang oksigen. Oksigen berindeks 2, berjumlah 2, dan oksigen sebelah kanan berindeks 1 atau berjumlah 1. Maka kita beri koefisien 2 agar jumlah oksigen sama. Sekarang perhatikan jumlah hidrogen. Di sebelah kiri hidrogennya berjumlah 2, di sebelah kanan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kita harus memberi koefisien 2 pada hidrogen yang di sebelah kiri. Nah, jika hidrogen disediakan 4 liter, berapa oksigen yang bereaksi dan berapa air yang terbentuk? Penyelesaian, koefisien hidrogen adalah 2 dibanding koefisien oksigen adalah 1. Volume hidrogen adalah 4 liter dibanding volume oksigen adalah volume yang dicari. Maka 2/1 sama dengan 4 liter dibagi volume O2. Volume O2 sama dengan 4 liter dibagi 2, jadi volume O2 yang diperlukan adalah 2 liter. Selanjutnya, koefisien O2 adalah 1 dan banding koefisien H2O adalah 2, sama dengan volume O2 adalah 2 liter dan volume H2O adalah yang dicari. 1/2 sama dengan 2 liter dibagi volume H2O. Volume H2O sama dengan 2 liter kali 2. Maka H2O yang terbentuk adalah 4 liter. Yang terakhir, hukum Avogadro. Hampir sama dengan hukum Gay-Lussac, akan tetapi perbandingannya menggunakan volume dan jumlah partikel. Atau jumlah partikel di sini kita memakai konsep mol. Konsep mol akan dipelajari di subbab selanjutnya. Contohnya, jika H2 4 mol, berapa mol O2 yang diperlukan dan berapa mol air yang terbentuk? Jawabannya sama seperti hukum sebelumnya, hukum Gay-Lussac.
Oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan hidrogen adalah 2 mol dan akan terbentuk 4 mol air. Hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro dapat disimpulkan sebagai berikut. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya.